Kita akan merenungkan satu tema pada pagi hari ini, percaya dan beroleh hidup. Ya, mari kita akan melihat dari bagian firman Tuhan. Kita akan membuka dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20. Saudara, kita akan melihat ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-31. Tetapi 24 dan 29 saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk boleh bersama-sama membacakan ayat 30 dan 31. Ya, jadi 24 hingga 29 saya akan bacakan bagi setiap kita. 30, 31 silakan Bapak Ibu Saudara sekalian membacanya bersama-sama. Oke. Baik, saya akan mulai. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Silakan. Ya, mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ya Tuhan. Dan nyatakanlah kiranya kebenaran-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Berkatilah kiranya seluruh pemberitaan firman. Nyatakanlah kiranya apa yang Tuhan ingin bagaimana kami berespon. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes selain daripada Injil Lukas adalah Injil yang menuliskan kepada kita tujuan daripada Injil ini ditulis. Ya, jadi hanya 2 Injil ya yang secara eksplisit memberitahukan kita mengapa penulisnya menulis Injil. Yang pertama adalah Lukas, di dalam Lukas pasal yang pertama, di mana Lukas menjelaskan dia menuliskan Injilnya supaya Theophilus tahu apa yang dia dengar selama ini benar. Dan yang kedua adalah Injil Yohanes yang tadi khususnya di bagian yang saudara-saudara baca bersama-sama. Ya memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya, nah ini tujuannya. Ya, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Suatu pernyataan yang sudah sedemikian eksplisit, sedemikian jelas, tetapi di sini kita perlu mengertinya secara lebih dalam karena jikalau tidak, ya jangan-jangan tujuan apa Injil Yohanes ditulis membuat Injil ini bisa-bisa menjadi kurang relevan bagi kita ya. Maksudnya apa? Ya karena di sini dikatakan Injil Yohanes telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Ada di sini yang belum percaya Yesus Mesias Anak Allah? Ada? Gitu ya? Tidak ada kan? Ya dan juga apalagi dikatakan supaya dengan kamu percaya oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Hidup ini hidup apa maksudnya ini? Hidup kaya? Hah? Hidup ini hidup apa maksudnya? Hidup apa? Hidup kekal, betul ya? Nah kembali saya bertanya, ada di sini yang belum yakin hidup kekal? Ini artinya sudah nih kalau nggak salah ini mestinya, gitu ya? Sudah ya, betul ya? Jadi Injil ini dicatat supaya engkau percaya Yesus Mesias Anak Allah, sudah. Ya dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup kekal di dalam namanya, sudah. Ya kalau begitu ya mari kita berdoa, begitu ya. Ya sehingga saudara, pertanyaan yang sangat kita perlu bertanya, kalau begitu ya, mengapa hari ini kita perlu merenungkan lagi Injil Yohanes?
Dan bahkan kenapa begitu ya sampai hari ini kita terus membaca Injil Yohanes. Ya Pendeta Stephen Tong pakai berapa tahun begitu ya untuk mengeksposisi Injil Yohanes satu bagian demi satu bagian demi satu bagian. Loh apakah pada waktu itu jemaat GRI di Jakarta belum percaya Yesus anak Allah begitu ya? Sama. Ya kalau di Citra sudah percaya, ya di Jakarta juga sudah percaya. Apakah berarti kemudian yang di sana belum hidup kekal mungkin? Ya sudah juga. Ya sehingga pertanyaannya begitu ya. Kalau kita sudah percaya Yesuslah Mesias anak Allah dan bahkan begitu ya, kita sudah beroleh hidup di dalam namanya, mengapa? Ya, untuk apa kita mesti terus merenungkan Injil Yohanes? Ya karena di sini kita perlu menyadari apa yang LAI di sini terjemahkan sebagai supaya kamu percaya. Ya sebetulnya ya akan lebih tepat kalau diterjemahkan supaya kamu terus, supaya kamu tetap, supaya kamu semakin percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Ya, sehingga sangat mungkin di dalam naskah aslinya kata yang dipakai sebagai percaya di sini bukan di dalam bentuk auris. Kalau auris itu ya sekedar satu pernyataan. Ya supaya kamu percaya. Kamu sudah percaya? Ya sudah percaya. Oke, haleluya, puji Tuhan begitu ya. Tetapi bentuk yang dipakai di sini adalah present. Ya present yang berarti sekarang. Begitu ya, terus ya berkesinambungan. Ya I am eating berarti sekarang ini saya sedang makan ini begitu ya. Sekarang ini saya sedang dalam proses makan. Bukannya sekedar I eat atau bukan sekedar I eat saya sudah makan begitu ya. Saya sedang makan ini sekarang. Nah saudara sebetulnya itu kata yang sangat mungkin ada di dalam naskah aslinya. Bentuk present. Jadi di sini Yohanes mengatakan supaya kamu bisa terus. Supaya kamu bisa tetap dan supaya kamu bisa semakin percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Kenapa perlu seperti itu? Nah, saudara ini hal yang kita perlu sadari ya. Karena sering kali kita berpikir iman itu bersifat sudah. Percaya atau tidak percaya. Begitu ya. Tidak ada yang namanya setengah percaya, setengah tidak percaya. Begitu ya. Yaitu namanya belum percaya. Sehingga kalau percaya ya sudah. Percaya, tidak percaya, tidak percaya. Ya sehingga saudara kita sering kali berpikir bahwa setelah percaya ya sudah. Padahal tidak. Di satu sisi betul ya, tidak ada yang namanya jalan tengah. Percaya ya percaya, tidak percaya ya tidak percaya. Tetapi setelah kita percaya, lalu apa? Nah, seringkali orang Kristen akan menjawab, ya setelah percaya lalu bagaimana perubahan hidupnya Pak? Gitu ya. Setelah orang Kristen percaya, bagaimana perbuatannya? Jelas tidak salah ya. Tapi saudara sejauh mana kita menyadari, even atau bahkan setelah kita percaya, kita perlu terus belajar percaya. Ya sehingga Injil Yohanes ini sebetulnya dituliskan untuk orang-orang yang sudah percaya. Tetapi Yohanes di dalam pengenalan dia akan Tuhan. Yohanes sebagai saksi mata akan Kristus. Yohanes yang tahu betapa besarnya, betapa luar biasanya Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah. Dia tahu ya kepercayaan yang dasar begitu ya. Ini tidak salah, ini perlu, ini harus. Begitu dan ini cukup untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau hidup yang hidup, ya kita harus semakin dan semakin percaya. Tahu dari mana ya? Kalau Yohanes itu menganggap bahwa setelah kita percaya perlu terus untuk percaya. Ya mari kita buka bersama-sama ya. Dari Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-11. Ya dikatakan apa? Coba saudara perhatikan ayat ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ini konteksnya kebangkitan Lazarus yang saya percaya saudara semua mestinya sudah mengetahui bagian ini. Sehingga kita tidak akan membaca keseluruhannya ya. Tapi perhatikan ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Dikatakan apa di sana? Yohanes 11, 14, 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus sedang berbicara kepada siapa? Para murid. Para murid belum percaya, ya kecuali Yudas. Begitu ya, kecuali Yudas yang memang dari awalnya tidak percaya, semua murid yang lain sudah percaya. Bahkan mereka sudah meninggalkan pekerjaannya, mereka mengikut Yesus sehingga bukan cuma sekedar percaya yang sekedar percaya tidak jelas begitu ya. Mereka sungguh-sungguh percaya. Tapi di sini kita melihat Yohanes mengatakan Yesus berkata supaya kamu bisa belajar percaya. Lu sudah percaya kok. Begitu ya, sudah percaya kok. Nah, sehingga cerita Lazarus ini ya
adalah cerita yang baik. Begitu ya, tanda terakhir sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Tanda ketujuh dari 7 tanda. Begitu ya, Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Karena dari cerita ini kita bisa melihat betul ada orang yang percaya ya. Tetapi yang kemudian juga kita agak bingung sebetulnya dia itu percaya atau tidak percaya sih. Mau dibilang separuh percaya, ya enggak. Mau dibilang separuh enggak percaya, itu juga tidak. Mau dibilang sepenuhnya percaya, juga tidak. Mau dibilang sepenuhnya enggak percaya, itu kok ya juga tidak. Nah kalau saya hanya menjelaskan sampai di sini, saudara mungkin akan bingung ya. Maksudnya apa sih Pak? Percaya enggak percaya enggak, separuh percaya enggak, separuh enggak percaya enggak. Itu maksudnya apa? Sehingga coba ya, sebagai satu contoh yang Alkitab kasih sendiri dan bukan saya. Saudara saya akan bacakan ya, bagaimana reaksi Marta. Nah terus coba ya, saya percaya saudara sudah tahu bagian ini. Tapi bolehkah nanti ketika saya membaca, saudara coba pikir dan nanti terakhir jawab. Menurut saudara ya, Marta ini percaya atau tidak percaya? Begitu ya. Coba lihat bersama-sama kembali Alkitab saudara. Ya, tetap di pasal ke-11. Gitu ya, tetap di pasal ke-11. Perhatikan ayat yang ke-20. Ya, saya akan bacakan ya, tidak semuanya, saya akan nanti akan ada lompat-lompat sedikit ya, tapi sekali lagi saudara pada waktu mendengar saya membaca, coba pikirkan ya, Marta ini percaya atau tidak percaya. Begitu ya. Yohanes 11 ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-39. 39. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah ya? Siapa yang mengatakan Marta ini percaya ini? Ada 2 orang. Siapa yang mengatakan Marta tidak percaya ini? 1, tenang masih ada 2 pilihan lain ya. Siapa yang mengatakan Marta setengah percaya ini? Oh, ada lagi gitu ya. Siapa yang mengatakan Marta setengah tidak percaya ini? Ada juga gitu ya. Jadi yang betul yang mana ya? Begitu ya. Nah, sehingga ini menarik ya. Sudah pada waktu membaca, ini orang percaya atau tidak percaya ya? Setengah percaya atau setengah tidak percaya ya? Pada waktu Yesus datang dia mengatakan, Tuhan saudaraku sudah mati. Ya, kalau engkau ada di sini dia pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu engkau akan meminta apapun yang engkau minta kepada Allah begitu ya. Allah akan mendengarkannya. Wah lumayan ini ya. Percayanya kok kelihatannya mantap sekali ya. Dan Yesus langsung meresponi secara positif loh. Begitu ya. Yesus akan meresponi saudaramu itu akan bangkit. Ya kemudian, nah ini mulai agak sedikit ambigu ya. Jawabannya dia sih tidak salah. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tidak salah sih. Tapi tidak cocok dengan permintaannya dia di awal. Begitu ya. Dan juga tidak cocok dengan konfirmasi Yesus bahwa saudaramu akan bangkit. Ya, sehingga ini sebetulnya percaya atau tidak percaya. Di awalnya dengan sangat yakin aku tahu begitu ya. Tuhan Allah akan mengabulkan apapun yang engkau minta kepadanya. Dan Yesus juga sudah mengkonfirmasi. Nah kemudian jawabannya dia tidak salah. Tapi kok rasanya ada yang ganjel ya. Ya betul ya. Ya ini percaya atau tidak percaya ini. Aku tahu gitu ya. Saudaraku akan mati pada waktu akhir zaman. Ketika semua orang akan dibangkitkan. Dan kemudian Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau? Kembali Marta mengatakan ini luar biasa ya. Kalau saudara membaca ayat ini dengan masih mengingat Yohanes 20 ayat yang 30 dan 31 yang tadi saudara baca di awal. Saudara akan melihat, perhatikan kembali ya. Ayatnya yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-27.
Ya baca dengan mengingat Yohanes 20 ya. Jawaban Marta ini luar biasa tepat. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya ini berarti apalagi yang mau dipelajari ini? Ya, tadi Yohanes 20 mengatakan apa? Supaya engkau percaya bahwa Yesuslah Mesias, begitu ya, Anak Allah. Dan di sini Marta mengatakan kalimat yang persis sama. Engkau adalah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang itu. Wah, ini kalau lulusan ujian penatua GRI sudah pasti lulus ini. Amin. Gitu ya. Jawabannya persis letter lux gitu ya. Sama gitu ya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Tapi yang menarik, ketika Yesus menyuruh untuk membuka kuburnya Lazarus itu dibuka, Marta langsung berespon, sudah 4 hari loh dia itu mati begitu ya. Jangan kembali, ini percaya atau tidak percaya ini? Ya mau dibilang percaya, ya sulit. Mau dibilang tidak percaya, ya masa ya bisa begini? Masa dia cuma teori saja? Kelihatannya kok ya juga tidak. Apalagi kalau saudara pernah membaca mengenai Marta di dalam bagian firman Tuhan yang lain, betapa sungguh-sungguhnya dia melayani begitu ya. Rasanya kalau dibilang orang ini teori saja, kok ya enggak. Ya kalau mau dibilang separuh percaya kok ya susah begitu ya. Separuh tidak percaya kok ya susah. Nah, saudara, sejauh mana kita menyadari ya bahwa betul banyak loh. Ya Marta di sini menjadi satu contoh ya. Jangan-jangan kita juga mirip. Begitu ya. Ya jangan-jangan kita juga mirip. Bandingkan. Ya bandingkan dengan wanita Samaria dan juga dengan orang buta yang Tuhan Yesus sembuhkan dari lahir. Ya bandingkan. Ya ketika Yesus berbicara kepada wanita Samaria, dia berbicara mengenai apa? Dia berbicara mengenai air hidup. Ya tapi menariknya, begitu wanita ini mengatakan, Tuhan berikan kepadaku air hidup. Yesus tidak lagi berbicara mengenai air hidup. Yesus ini niat apa enggak niat sih? Ya setelah dari awal membuat wanita ini penasaran begitu ya. Ya air hidup, kamu perlu air hidup. Ini kamu tidak akan haus lagi sama kan. Kamu tidak akan mati lagi begitu ya. Kemudian wanita ini minta, ya Tuhan berikan kepadaku air hidup. Tidak ada lagi disinggung mengenai air hidup. Ya sehingga sampai terakhir ya, kalau kita mau membaca sungguh-sungguh kita mungkin akan bingung. Ini wanita ini dikasih air hidup atau enggak sih? Tetapi kalau saudara memperhatikan betul-betul, saudara akan melihat betul wanita ini sudah dikasih air hidup. Tahu dari mana? Ya karena dia hidup. Tahu dari mana dia hidup? Dari kesaksiannya. Tahu ya cerita itu ya? Bagaimana dari kesaksiannya dia betul-betul membawa orang-orang sekampungnya, orang Samaria loh ini. Begitu ya, yang di dalam peristiwa yang lain mentah-mentah menolak Tuhan Yesus. Sehingga sampai kemudian Yohanes dan Yakobus sampai minta, apakah perlu kita berdoa supaya Tuhan menurunkan api dari langit. Begitu ya, karena kurang ajar sekali orang-orang ini ya, menolak Mesias. Wanita Samaria ini bisa membawa orang-orang sekampungnya itu datang kepada Yesus. Nah ini hidup. Ya, demikian juga orang yang buta dari sejak lahir. Ya, dan di mana dalam bagian itu Yesus mengatakan akulah terang. Dan betul-betul dia mendapatkan terang. Dia betul-betul hidup karena ketika dia disidang oleh orang Farisi. Sayang kita nggak sempat membacanya ya. Kalau saudara nanti pulang sempat membaca Yohanes 9. Semua contoh yang saya ambil di sini dari Yohanes. Gitu ya, sehingga saudara tahu ini yang Yohanes maksudkan. Ya, jadi semua contoh yang saya ambil di sini berasal dari Injil Yohanes, begitu ya. Tadi Yohanes 4 wanita Samaria, Yohanes 9 itu mengenai orang yang buta sejak lahir. Begitu dia celik, dia disidang oleh orang Farisi, bukan dia yang tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kepada orang Farisi. Orang Farisi yang akhirnya mengusir dia. Kenapa? Karena orang Farisi tidak tahu mesti jawab orang ini apa. Ini orang Farisi. Ya, yang tidak tahu berapa puluh tahun belajar Taurat. Ini orang yang buta. Gimana caranya orang buta baca Taurat? Begitu ya. Bagaimana caranya orang buta baca? Ya waktu itu belum ada huruf Braille. Betul ya. Tapi bagaimana orang ini bisa menyaksikan Yesus di tengah-tengah situasi seperti itu? Nah itulah sebetulnya yang Yohanes maksudkan dengan hidup. Jadi satu sisi pasti ya hidup di sini bukan hidup kaya. Begitu ya, saya percaya untuk hal ini jemaat GRI tidak perlu dijelaskan lagi ya. Bukan hidup kaya begitu ya, apalagi kaya raya, ikut Yesus pasti kaya begitu ya. Tidak, tapi betulkah itu cuman terbatas pada hidup kekal saja? Tidak, tetapi hidup yang betul-betul itu hidup sekarang. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti wanita Samaria tadi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang buta yang sejak lahir tadi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Nikodemus. Ya ini juga kembali hanya ada di dalam Injil Yohanes.
yang awalnya begitu tidak jelas, akhirnya dia berani untuk memberikan rempah-rempah di mayat Yesus yang hanya tercatat di dalam Injil Yohanes. Nah saudara, inilah hidup. Ya, kalau saya boleh tanya ya, kira-kira kita mirip siapa? Puji Tuhan sih, harusnya pastinya nggak ada di antara kita yang mirip Yudas, amin. Begitu ya. Ya, jadi pastinya kita bukan Yudas yang sebetulnya tidak pernah percaya meskipun kelihatannya percaya. Jadi ada 3 tipe ya. Ada tipe yang pertama itu yang beneran tidak percaya meskipun kelihatan percaya, Yudas. Begitu ya. Yohanes itu yang mengatakan, Yesus di dalam Injil Yohanes itu yang mengatakan, dari mula ya tidak ada di antara kamu yang tidak percaya. Siapa itu? Yudas. Ya, bukan orang selamat yang kehilangan keselamatannya ya, tapi memang orang yang dari awal tidak pernah selamat. Ya, meskipun sepertinya dia bahkan 1 dari 12 murid. Ya, ini harus menjadi kita awas. Meskipun izinkan saya yakin, begitu ya, tidak ada di antara kita itu yang Yudas. Tapi pertanyaannya bukan Yudas, haleluya sih. Begitu ya, bukan Yudas itu haleluya. Tapi bahkan ternyata setelah bukan Yudas, pertanyaannya kita termasuk yang mana? Betulkah kita adalah orang-orang yang sudah beroleh hidup? Dan hidup seperti tadi, hidup yang menjadi kesaksian, hidup yang benar-benar hidup di dunia ini, ataukah hidup ya kekalan hidup? Ya, bahkan saya percaya, sudah ikut katekisasi, ya, dan bahkan saya percaya loh, bukan seperti Yudas. Cuman ya kadang-kadang seperti pada waktu kita membaca Marta tadi ya, tidak jelas loh ini. Dibilang percaya, ya percaya, tapi dibilang tidak percaya, kok ya bisa juga. Ya, dibilang tidak percaya, kok ya enggak. Dibilang percaya, kok ya juga kelihatannya kurang meyakinkan. Jadi yang mana ini? Nah saudara, untuk orang-orang seperti inilah sebetulnya ya, Injil Yohanes itu dituliskan. Ya, supaya kamu bisa belajar percaya. Semua yang tercantum di sini, ya tidak semua yang Yesus lakukan dicatat begitu ya, tapi semua yang dicantum di sini telah dicatat ya supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan kamu beroleh hidup di dalam namanya. Ya sehingga saudara sampai di sini kita perlu bertanya, terus bagaimana Pak? Ya kalau saya puji Tuhan ya sudah nggak seperti Yudas, tapi saya juga kalau boleh jangan seperti, kalau boleh lebih daripada Marta, begitu ya, atau seperti Thomas. Nah Thomas ini yang mirip Marta juga ya, dibilang percaya itu kok gini. Begitu ya, sebelum aku mendudukkan tanganku, aku tidak akan percaya. Tapi dibilang tidak percaya, ya dia juga bukan Yudas. Dia adalah dia benar-benar satu dari 12 murid yang sungguh-sungguh sudah menyerahkan segala sesuatunya mengikut Yesus. Bahkan beberapa kali dicatat dia mengatakan, mari, oke, kita mati bersama-sama dengan dia. Ya sehingga sama ini. Ya Marta, Thomas, begitu ya. Ini percaya atau tidak percaya ini. Ya, sehingga kalau kita mau mengatakan bagaimana ya kalau saya mau bukan cuma sekedar tidak jadi Yudas, tapi juga bolehkah lebih ke atas lagi ya, tidak sebatas Marta atau Thomas, tapi seperti wanita Samaria begitu ya, atau orang yang buta dari lahir, apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Nah saudara kembali ya, jawabannya kembali juga ada di sini. Ya perhatikan kembali. Saudara saudara yang ingin untuk belajar percaya bertumbuh kembali ya. Lihat perhatikan kembali ayat 20 ayat 31 kembali. Ya dikatakan apa di sini? Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Ya dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya. Ya dengan kata lain, di satu sisi ternyata percaya Yesus Mesias Anak Allah itu perlu proses ya. Begitu ya. Ya bahkan setelah saya sudah sungguh-sungguh percaya, masih ada begitu banyak dalam pribadi Yesus. Ya masih ada begitu banyak di dalam diri Yesus yang mengundang kita untuk semakin mengenal, semakin mendalami, semakin mengerti, semakin percaya. Tapi di sisi yang lain puji Tuhan ya. Segala sesuatu yang perlu untuk kita mengenal Yesus, bahkan mengenal Yesus yang secara utuh. Begitu ya, bukan cuma mengenal Yesus sekedar untuk membawa kita ke surga, tapi untuk mengenal Yesus secara utuh. Yohanes mengatakan itu semua sudah tercantum di sini. Ya, di sini itu di mana? Di dalam Injil Yohanes secara khusus, di dalam seluruh Alkitab secara umum. Ya, segala sesuatu, segala yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Ya, sehingga bagaimana? Ya kalau kita mau percaya kepada Yesus betul-betul semakin percaya lagi. Nah saudara, sebetulnya cerita Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya ini merupakan kunci. Begitu ya. Itu merupakan kunci yang sebetulnya langsung terkait dengan maksud Injil ini dicatat. Nah perhatikan, ya di dalam Alkitab saudara, ya terjemahan LAI ya, saudara banyak menemukan judul-judul. Betul kan? Ya sehingga seperti misalnya di atas ayat 24, Yohanes 20 judulnya apa? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya kemudian di ayat yang ke-30 judulnya apa? Maksudnya Injil ini dicatat. Nah saudara pastinya sudah tahu ya, tidak ada di dalam naskah asli ya. Judul-judul ini tidak ada di dalam naskah asli. Ya, judul-judul ini ditambahkan oleh LAI. Begitu ya, yang sangat membantu. Saya tidak sedang menyalahkan LAI begitu ya. Judul-judul yang LAI berikan sangat-sangat membantu. Nah cuman, nah ini, ya kadang-kadang kita terfokus pada judul. Ya sehingga kalau saya mau memberitakan mengenai atau belajar mengenai Thomas, ya baca ayat berapa sampai berapa, ya cukup 24 sampai 29. Begitu ya. Loh 30-nya, oh itu tema lain. Ya 30, 31 itu adalah maksudnya Injil Yohanes dicatat. Kemudian ayat yang ke-19 sampai 23, oh ini juga cerita lain. Ini cerita mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Begitu ya. Jadi seolah-olah ada 3 cerita yang berbeda. Ya, yang pada waktu kita membacanya, seringkali kita juga tidak terpikir untuk mengaitkannya. Ya, padahal ketiga bagian ini terkait, bahkan seluruh sebetulnya Yohanes pasal ke-20 ini merupakan kaitan satu dengan yang lainnya. Perhatikan baik-baik ya, ayat yang ke-24. Ya, hari ini boleh agak lebih banyak buka Alkitab ya. Yohanes pasal ke-20, ayat yang ke-24. Ya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ini maksudnya tidak ada kapan ini? Ya, yang dicatat di peristiwa sebelumnya, nyambung. Begitu ya, nyambung. Demikian juga, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-29. Ya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Ngelihat kaitannya? Ya, lihat bahwa penulis ingin mengkontraskan kita dengan Thomas. Lihat. Ya, sehingga siapakah yang Yesus maksudkan dengan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Ya saudara dan saya, begitu ya, yang tidak melihat tetapi percaya. Ini persamaan yang pertama. Ya kaitan antara 24, 29 dengan 30, 31. Dan perhatikan kaitan kedua, ayat 28 ya. Ayat 28, perhatikan baik-baik. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini mirip sekali dengan supaya kamu percaya Yesuslah Mesias Anak Allah. Nah ini yang diharapkan. Ya bagaimana bukan cuma sekedar ya saya tahu. Tapi ada satu passion. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah dalam titik ini Thomas sudah menjadi orang yang percaya ya. Yang terbukti di dalam sejarah kekristenan berikutnya. Betul-betul dia sudah mengamini Tuhanku, Allahku. Sama kan? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Itu kesamaan yang kedua dari dua bagian ini. Dan kesamaan yang ketiga ini yang paling penting. Ya, kesamaan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana seperti Thomas ya seharusnya percaya kepada kesaksian para murid yang lain. Demikian pula kita seharusnya percaya kepada kesaksian murid Yohanes yang menuliskan Injil ini kepada kita. Nah, saudara perhatikan yang ketiga karena ini merupakan kunci ya. Karena kalau kita membaca secara sepintas, sepertinya Thomas dengan kita ini cuma kontras. Ya, dia melihat, dia percaya. Kita tidak melihat, kita percaya. Kontras. Di satu sisi, amin ya, lebih bahagia kita daripada Thomas. Meskipun kok kelihatannya enggak kelihatan lebih bahagia gitu ya. Tapi mestinya lebih bahagia gitu ya. Tapi yang kedua mungkin kita bisa mengatakan, ya kalau tadi ditanya, kok kamu kok enggak kelihatan lebih bahagia dari Thomas sih? Ya karena kan memang Thomas melihat. Ya saya kan tidak melihat. Begitu ya.
Ya sehingga saya percaya tapi kan tidak melihat, sehingga lebih sulit ya. Jadi lebih bahagia sih lebih bahagia, tapi kan sulit. Thomas kan enak gitu ya. Dia melihat, coba ya saya itu hari ini melihat begitu ya. Pasti saya juga bisa seperti Thomas. Sehingga saudara jujur ya, lebih pilih mana? Tidak melihat tapi lebih berbahagia. Atau seperti Thomas melihat tapi kurang berbahagia. Pilih berbahagianya atau melihatnya? Ayo jujur. Gitu ya. Saya rasa ya, kalau kita dikasih kesempatan milih, sayanya nggak dikasih kesempatan kan? Ayo saudara lebih milih mana? Betul ayo. Ya kan Yesus mengatakan ya, berbahagia kamu melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayo saudara kalau boleh milih ya, pilih yang tidak melihat, lebih berbahagialah mereka gitu ya. Yang tidak melihat namun percaya, atau lihat aja deh, kurang bahagia sedikit gak apa-apa. Lihat pokoknya, yang mana? Gitu ya. Gitu ya. Sehingga kalau boleh milih, ya gak apa-apa, dalam hal ini kita mirip kok. Saya juga kalau boleh milih ya saya rasa tergoda ya. Gitu ya. Ya boleh melihat Tuhan Yesus ya. Ya nggak perlu sampai mencucukkan, terus lihat tangannya gitu ya. Dan sepertinya kan iman itu akan lebih sungguh-sungguh ini. Begitu ya, kita bisa mengasumsikan iman kita akan seperti yang wanita Samaria ini ya. Bukan lagi seperti Marta ini. Kita akan seperti Thomas yang setelah melihat. Bukan seperti Thomas yang sebelum melihat. Jadi kalau hari ini, begitu ya, hari ini saya seperti Marta ya, atau seperti Thomas yang belum melihat. Ya sebetulnya salahnya siapa ini? Gitu ya. Ya jadi salahnya siapa nih? Jadi ya saya enggak melihat kok. Bisakah kita excuse begitu ya? Ya bisakah kita excuse begitu ya? Ya karena saya belum melihat. Nah saudara, kenapa kita berpikir seperti ini? Begitu ya. Karena itu tadi, kita bukan cuma membaca ayat 24, 29 terlepas dari 30, 31. Kita juga membaca 24, 29 terlepas dari cerita yang sebelumnya. Ya sehingga saudara, yang menjadi masalah terbesar dari Thomas bukan sekedar karena dia tidak melihat. Begitu ya, melihat atau tidak melihat itu bukan merupakan penentu yang utama. Dinyatakan di dalam Injil Yohanes. Ya kan, dalam Injil Yohanes ya, ada orang yang melihat kemudian percaya, orang yang buta sejak lahir, ada orang yang melihat tetapi kemudian justru menyerahkan Yesus. Orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Begitu ya, itu adalah orang yang juga Yesus sembuhkan sehingga dia melihat loh. Mengalami loh, begitu ya, dari lumpuh menjadi bisa berjalan. Sama seperti tadi, dari orang buta bisa melihat. Dua-dua ini melihat, dua-dua ini mengalami. Yang satu kemudian menyaksikan Yesus di depan orang Farisi, yang satu menyerahkan Yesus kepada orang Farisi. Ya, siapa yang menyembuhkan kamu? Itu, orangnya itu. Ya, sehingga sejak itu Yesus susah untuk bergerak secara bebas. Ya sehingga penekanannya sebetulnya bukan melihat atau tidak melihat. Kesalahan Thomas bukan cuma sekedar karena dia harus melihat maka dia baru percaya. Tidak sebetulnya. Kesalahan Thomas adalah kenapa kamu tidak percaya padahal kamu sudah mendengarkan kesaksian saksi mata. Ya sehingga jangan kita hanya berfokus pada melihatnya ya. Ayat yang ke-24 tadi itu penting. Ya, ayat 25, murid-murid yang lain yang sudah melihat Yesus menampakkan diri, ya, berbicara kepada Thomas dan Thomas tidak mau percaya. Ya, ini masalahnya ini. Ini masalahnya. Dan di sini pada waktu kita menyadari ya, berbahas jadi pada waktu Yesus mengatakan karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya di sini dalam pengertian percaya kepada kesaksian. Bukan pokoknya percaya. Ya sehingga ayat ini ya kalau kita hanya mengerti begitu saja seolah-olah jadi Kristen pokoknya. Tidak melihat namun percaya. Kok bisa kamu tidak melihat kok percaya? Yes pokoknya. Begitu ya. Jadi iman itu seolah-olah dengan pokoknya. Ya, ini tanpa sadar. Hari ini ya ketika saudara mendengar orang mengatakan, wis lah, dosa dipikir, diimani aja. Maksudnya apa ini? Atau bahkan ya, sering kalau sudahlah, diimani saja. Maksudnya apa nih ketika orang mengatakan diimani saja ini? Seringkali maksudnya tidak usah dipikir tadi. Begitu ya, pokoknya diimani. Ya, kita sudah melihat contoh-contoh ekstrimnya begitu ya. Tapi kita mesti hati-hati, meskipun kita mungkin tidak ekstrim, gitu ya. Jangan-jangan kita juga punya konsep begini nih. Ya, iman
Ya, diimani saja berarti wis gak usah dipikir. Pokoknya diimani. Ya, seolah iman Kristen itu iman yang pokoknya. Sehingga kalau kita hanya berhenti di dalam konteks 24-29, tidak melihat di dalam konteks yang lebih penuh, maka seolah-olah orang yang tidak percaya itu lebih logis daripada orang yang percaya. Karena orang yang tidak percaya, mereka mau reason. Begitu ya. Sementara orang percaya tidak melihat pun pokoknya percaya. Betulkah iman Kristen itu iman yang pokoknya? Begitu ya. Betulkah kebenaran kita adalah kebenaran yang pokoknya? Tidak. Dia tidak. Ya, kebenaran Kristen itu kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bahkan orang buta, begitu ya, yang seumur hidup tidak mempunyai akses kepada Taurat, ya, dia bisa mempertanggungjawabkan imannya di hadapan orang Farisi kok. Ya, dan akhirnya Farisi yang pokoknya. Ketika orang Farisi itu menyuruh orang buta itu silakan pergi. Yang pokoknya siapa ini? Ya, bukan orang buta itu yang pokoknya. Orang Farisi yang karena tidak bisa menjawab orang buta, akhirnya menyuruh orang buta itu untuk pergi. Iman Kristen bukan iman yang pokoknya. Sehingga sebetulnya kalimat ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, mesti mengerti secara penuh. Yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya kepada kesaksian dari saksi mata. Sementara Thomas, kenapa dia problem? Ya karena dia tidak percaya kepada kesaksian saksi mata tanpa ada dasar yang jelas. Sehingga begitu ya, kita tempatkan kalimat percaya di sini dalam konteks saksi mata. Sekarang yang pokoknya itu siapa? Ya, kalau orang bertanya kepada saudara, hari ini merayakan Paskah, merayakan apa ya? Yesus bangkit. Pernah lihat orang bangkit? Pernah? Gak pernah. Kok bisa percaya? Saudara jawab apa ini? Gitu ya, kok bisa percaya? Gitu ya. Ya karena Alkitab mengatakan, kenapa kok percaya Alkitab? Mau jawab apa lagi nih? Gitu ya. Mau ngomong pokoknya, hari ini sudah bilang enggak boleh pokoknya gitu ya. Tapi mau enggak jawab pokoknya, ya repot ya gitu ya. Enggak loh. Kenapa kamu percaya kebangkitan? Ya karena saksi matanya ada. Begitu ya. Dan saksi mata itu kuat. Mulai dulu sampai sekarang. Dan Yohanes khususnya ya, Yohanes pasal ke-20 itu menekankan sekali aspek saksi mata. Coba ya, kita secara sepintas-sepintas saja ya. Tadi saya mengatakan sesungguhnya Yohanes 20 ini betul-betul mesti dibaca sebagai satu kesatuan. Supaya kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih utuh begitu. Nah sudah coba kita melihat ada 4 cerita ya. Kita tidak mungkin membaca semuanya. Secuplik-secuplik saja untuk saudara mendapatkan gambaran apa yang saya katakan. Perhatikan cerita pertama pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya di sini ada kemiripan ya. Wanita-wanita ke kubur Yesus. Kemudian melihat kubur Yesus itu kok kosong. Kemudian mereka kembali kepada para murid. Kemudian Petrus berlari ke kubur Yesus. Tapi di bagian ini ada penekanan-penekanan yang unik. Yang pertama yang paling penting adalah Yohanes sebagai saksi mata yang menuliskan Injil ini. Dikatakan ikut bersama-sama dengan Petrus dan dia memperhatikan baik-baik. Coba lihat ya, Yohanes pasal yang ke-20. Ya, Yohanes pasal ke-20 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan apa? Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu. Murid yang lain ini siapa? Ya ini penulisnya surat Injil Yohanes. Begitu ya, berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, keduanya, dua ini penting. Karena saksi mata itu di dalam Yahudi tidak boleh cuma satu. Saksi mata itu minimal 2. Begitu ya, sehingga keduanya berlari bersama-sama. Tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Tapi dia nggak langsung masuk, dia menjenguk ke dalam dari luar. Dia memperhatikan ke dalam dari luar dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur dan ia melihatnya dan percaya. Begitu ya, ia melihatnya dan percaya. Sehingga apa yang tadi saudara perhatikan saya secara khusus tekankan? Kain kafan ya tergeletak di tanah. Ya diperhatikan oleh murid yang lain itu.
diperhatikan juga oleh Petrus. Selain itu juga ada kain peluh yang di wajah gitu ya. Jadi kalau orang dimakamkan pada waktu kan seperti di kain kafan itu seperti yang dipocong itu ya. Ya sehingga pada waktu Lazarus dibangkitkan kan dia masih harus lompat dengan kain kafannya, orang mesti membukakan kain kafannya itu. Ya sementara pada waktu Petrus dan Yohanes melihat ke dalam kubur Yesus, kain kafannya sudah tergeletak di tanah dan yang menarik kain peluhnya terlipat. Ada apa ya? Detil kecil gini aja ya. Kok kemudian dituliskan begitu ya? Karena satu, itu menunjukkan ini cerita saksi mata. Ya tahu dari mana ya cerita saksi mata dengan bukan saksi mata? Detil. Ya, semakin engkau ada di tempat kejadian, ya engkau bisa menceritakan hal-hal secara detil. Dan mestinya yang engkau ceritakan sama dengan cerita saksi mata yang lain. Kalau enggak, berarti salah satu bohong atau salah satu tidak berada di sana. Begitu ya. Sehingga di sini kita melihat detil. Kain kafan tergeletak di tanah, ya kain peluh terlipat. Tapi yang kedua yang ini juga sangat penting ya. Ini menunjukkan Yesus tidak mungkin dicuri. Karena tidak ada orang curi mayat. Itu apa sempat-sempatnya ngelipati kain kafannya dulu gitu ya. Apalagi ngelipeti kain peluhnya. Tidak ada. Nangkep ya. Begitu ya. Kalau orang mencuri mayat Yesus ya curi saja gitu ya. Bawa dengan kain kafannya sekalian. Ya sehingga fakta bahwa dua orang melihat kain kafannya tergeletak di tanah. Dan ini yang menarik ya. Kain peluhnya itu dilipat. Sempet-sempetnya gitu ya. Ngelipet kain peluh gitu. Itu justru detil kecil ini ya. Menunjukkan bahwa ini enggak dicuri. Tidak seperti yang diyakini banyak orang. Ya Yesus mayatnya dicuri. Enggak. Begitu ya. Sehingga di sini kita melihat baik itu Petrus dan juga Yohanes bersaksi sebagai saksi mata. Dan yang kedua, coba perhatikan cerita yang kedua, kembali Maria Magdalena ya. Ada satu detil yang saudara perlu perhatikan bersama-sama. Ya ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan apa? Ya, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus itu terbaring. Ini detil yang Yohanes juga yang mencatat. Ya di satu sisi ini Maria ironi ya begitu ya. Kenapa dia terus nangis? Padahal harusnya Yesus sudah bangkit. Ya ini sukacita. Kenapa kok dia itu nangis? Betulkah dia itu hidup atau tidak? Tapi di sisi yang lain yang lebih ironi lagi, dia ngelihat. Dia ngelihat tempat tidur Yesus dan satu malaikat di kanan, satu malaikat di kiri. Itu artinya apa ya? Di sepanjang sejarah Bapak-bapak gereja, mereka semua tahu ini pasti ada artinya. Ya, tapi kemudian artinya apa? Banyak penafsiran. Tapi satu penafsiran yang saya rasa paling mendekati kebenaran adalah jangan lihat menurut kita. Ya, kalau kita mau tahu artinya, lihat menurut orang Yahudi. Begitu ya? Ya jangan lihat menurut kita. Kalau menurut kita ada apa ya? Dua malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Mungkinkah satu PL, satu PB? Ada tafsiran seperti itu tuh. Begitu ya. Ya satu sehingga satu malaikat melambangkan PL, satu malaikat melambangkan PB. Jangan lihat dari kita. Ya kita mesti lihat orang Yahudi. Ketika lihat dua malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Mereka terpikir apa? Ada yang tahu? Begitu ya. Ada tahu? Di perjanjian lama, satu malaikat di kanan, satu malaikat di kiri. Itu apa itu? Kerubim. Di mana itu dicatat? Kerubim satu di kanan, satu di kiri. Tabut perjanjian. Tutup pendamaian. Luar biasa loh. Betul ya? Begitu kita lihat dari orang Yahudi ya. Ternyata kita yang bukan orang Yahudi juga bisa jawab loh. Betul ya? Sehingga itu kenapa saya yakin ini jawaban yang benar ini. Ya karena even kita ya yang bukan orang Yahudi tapi membaca perjanjian lama dan sering-sering dikatakan malaikat ada dua, satu di kanan, satu di kiri. Gitu ya, sehingga orang Yahudi harusnya ketika melihat itu mereka tahu ini melambangkan atau ini menunjuk mengingatkan pada tutup pendamaian. Sehingga itu satu penjelasan yang sangat pasti. Artinya apa nih Yesus mati? Ya ini pendamaian itu. Begitu ya, inilah pendamaian itu. Begitu ya, ranjang di mana Yesus sempat menjadi jenazah ya selama hari ketiga sampai hari ketiga. Itulah pendamaian itu yang akan mendamaikan kita dengan Tuhan. Harusnya Maria bersukacita begitu ya. Tapi ya karena pada waktu itu dia belum dicelikkan begitu ya. Dia akhirnya menangis.
Tapi bagi kita yang mengerti, ini lebih kuat lagi nih. Ada saksinya yang melihat dua malaikat yang duduk di sebelah kanan dan kiri yang menunjukkan ini bukan cuma sekedar bangkit, ya ini bangkit untuk menjadi penebusan. Dan bukan itu, di bagian yang ketiga ya. Satu hal yang saudara perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh, cerita ketiga, ya ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Ini satu keterangan yang mungkin kita hanya ingatnya minggunya. Gitu ya. Oh, itu kenapa hari ini kita kebaktian hari Minggu. Begitu ya. Ya karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Tapi perhatikan kata sebelumnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus. Itu mau menunjukkan ya. Ini luar biasa bagi saya sih. Kapan gereja itu pertama kali kebaktian? Kapan? Gitu ya. Kapan gereja itu pertama kali kebaktian di hari Minggu? Kapan? Persis pada waktu hari Yesus bangkit. Ya, itu kenapa penting hari sudah malam. Paginya apa? Ya paginya tadi itu. Begitu ya. Ini masih di dalam satu hari. Mulai ayat pertama sampai ayat 23 itu masih satu hari. Baru kemudian Thomas itu minggu berikutnya. Tapi 1 sampai 23 itu masih di dalam hari yang sama. Ya sehingga ketika hari sudah malam itu bukan cuma sekedar malam hari. Kebaktiannya kok malam hari ya begitu ya. Bukan ya. Tapi ya karena paginya itu baru terjadi. Dan hari itu juga Yesus meresmikan gereja. Ketika dia menghembuskan Roh Kudus pada waktu ini. Begitu ya, dia menghembuskan Roh Kudus yang melambangkan sebagai lambang nantinya pada waktu Pentakosta, Roh Kudus itu turun begitu ya, dan gereja itu lahir. Ya, sehingga gereja lahir pada waktu Pentakosta, tetapi lambangnya atau bahkan permulaannya sudah dimulai sejak pertama kali Yesus bangkit. Dan pada waktu itu para murid sudah diberikan kapasitas sebagai saksi mata. Dan Roh Yesus berkata, sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, ini berkenaan dengan kesaksian para murid, ya, saksi mata kebangkitan. Sehingga yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya tidak bisa excuse. Karena bukan yang percaya itu yang pokoknya, yang tidak percaya itu yang pokoknya. Nangkep di sini ya. Sehingga dalam hal ini kita melihat bukan kita yang pokoknya. Ya, kenapa kamu percaya Yesus bangkit? Pernah lihat orang bangkit? Enggak. Kenapa percaya? Pokoknya. Enggak. Karena ada saksi matanya. Sehingga ganti. Kenapa kamu tidak percaya saksi mata? Mereka bohong. Tahu dari mana? Buktinya apa? Ada makamnya Tuhan Yesus. Tolong tunjukkan kalau ada. Dicuri. Tahu dari mana kalau dicuri? Begitu ya. Berarti kamu sekali lagi menuduh saksi mata berbohong. Udah gampang loh, termasuk sampai hari ini. Saudara menuduh saksi mata berbohong, ya tidak bisa. Pokoknya saya tahu dia berbohong. Mana bisa begitu? Betul ya? Sehingga di dalam hal ini kenapa Thomas salah? Bukan sekedar karena dia tidak melihat. Tapi karena dia tidak percaya kepada kesaksian daripada teman-temannya tanpa alasan. Alasannya apa? Begitu ya? Alasannya apa? Seperti sebagian saudara mungkin tahu ya, mama saya meninggal sangat mendadak. Begitu ya, sebagian saudara bahkan pada waktu itu hadir juga ya. Pagi saya masih telepon dia, bicara-bicara di telepon. Malam itu kemudian adik saya telepon, mama meninggal. Saya tidak bisa percaya loh pada waktu itu. Tapi saya tidak bisa mengatakan kan, kamu pasti bohong ya. Gitu ya, lalu dia saksi. Dan yang kedua, motifnya apa dia bohong? Nangkep ya, mana ada. Ya sehingga tidak percaya saya pergi. Begitu ya, ya karena meskipun saya tidak percaya, ya bahkan setelah melihat pun juga masih susah percaya begitu ya. Yang paginya telepon terus malamnya sudah tergeletak, tidak bernyawa begitu ya di lantai karena beliau jatuh, kemungkinan besar jantung ya sehingga mungkin sebelum jatuh pun sudah meninggal ya. Dan pada waktu saya sampai di sana kemudian sudah ada medis berusaha untuk disadarkan kembali ya sudah tidak bisa begitu ya. Ya sehingga ya sungguh terjadi. Tetapi tidak ada alasan kemudian saya mengatakan saya tidak percaya. Tadi pagi masih ngomong kok. Kenapa kok sekarang sudah mati? Tidak, saya tidak mau datang. Ya tidak bisa loh, saksi mata. Dan alasan apa? Saya meragukan kamu pasti guyon ya. Tidak ada lah orang guyon seperti itu. Ya sehingga tidak percaya bagaimanapun ya saya harus datang. Dan akhirnya saya melihat. Sama ya. Ya apa alasannya Thomas tidak percaya? Ya tidak ada. Ya buat apa para murid guyon apa mereka di dalam hal ketakutan seperti itu. Yesus datang kepada kita. Ya suasananya tidak ada.
Sehingga di sini kita melihat, puji Tuhan ya, yang tidak percaya sebetulnya itu yang tidak bisa memberikan pertanggungjawaban. Kita yang percaya, kita tahu kenapa kita itu percaya. Sehingga saudara, di sini yang Yohanes mau katakan ya, kita baru melihat satu bagian daripada Injil Yohanes, bagaimana dengan yang lain. Saudara sungguh-sungguh mengerti? Ya, sehingga iman itu bukan pokoknya. Ya, iman yang lebih menyeluruh bukan iman yang lebih kuat. Sekarang saya belajar percaya gitu ya, belajar percaya. Wis pokoknya percaya. Bukan. Tapi iman yang mengerti. Ya, apa yang telah dituliskan di sini ya, supaya engkau percaya apa yang Yohanes tulis ya. Kita pelajari lagi, kita baca lagi. Meskipun kita sudah berkali-kali, tidak tahu berapa kali mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah, ternyata masih ada ya. Betul ya? Masih ada ya. Begitu banyak hal yang kita bahkan mungkin baru hari ini kita melihat bersama-sama. Kenapa baru hari ini? Apakah mungkin selamanya, karena selama ini kita merasa saya sudah percaya kok. Begitu ya, saya sudah percaya, saya bukan Yudas kok. Betul, tapi betulkah sudah menjadi kesaksian? Ya, karena hari ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidup sepertinya tidak hidup ya. Orang-orang yang flexing. Kenapa kok mesti flexing sih? Ya karena dia merasa kurang hidup. Begitu ya, itu kenapa dia mesti flexing. Sehingga dia bisa merasa lebih hidup. Sehingga dia bisa meyakinkan orang lain kalau dia itu hidup. Padahal sebetulnya orang yang flexing bahkan masih pinjam sana, pinjam sini. Begitu ya. Sebetulnya dia tidak hidup meskipun itu hidup. Kita hidup di tengah-tengah zaman seperti ini. Kita sama atau kita berbeda. Ya, betulkah kita itu hidup? Kalau kita hidup apa? Hidup kekal saja ataukah hidup yang sudah dinyatakan sekarang? Kalau belum, kenapa? Apa karena kita merasa, oh sudah tahu kok cerita Paskah, oh Yohanes juga sudah tahu, sekolah minggu juga sudah tahu begitu ya. Padahal hari ini kita melihat segala sesuatu yang dituliskan oleh Yohanes itu yang kita perlukan. Puji Tuhan kita sudah tahu sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan. Tapi maukah kita tahu lebih lagi? Bukan sekedar untuk lebih pintar, bukan sekedar karena kita reform begitu ya, kita suka belajar, tidak. Tapi karena kita percaya ini adalah kesaksian saksi mata yang melihat sendiri dan dituliskan untuk menolong kita lebih dan lebih lagi percaya supaya lebih dan lebih lagi hidup. Ya, kiranya Paskah sungguh-sungguh boleh hidup bukan hari ini tapi di dalam sepanjang hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa.